Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Sebagai ideologi bangsa, baiknya warga negara mengenal Pancasila, fungsi utama Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan arti lambang Pancasila. Butir-butirnya tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea terakhir, tertulis kelima sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila berdasarkan ketetapan MPR nomor 2/MPR /1978 dan berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR 2003. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wediodiningrat. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 Soekarno mengemukakan dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Soekarno juga mengemukakan gagasan dasar negaranya, yang ia namakan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujar Soekarno. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari tahun 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.H. Pelopesi, Moh Natsir, dan R.M. Eng Purbacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara, dan terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang Sultan Hamid II, Presiden RI Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari tahun 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RI Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RI melalui Moh Hatta sebagai Perdana Menteri.
A.G. Pringgodikdo dalam bukunya, Sekitar Pancasila, terbitan Dephankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada halayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret tahun 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut, setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan, jambul, pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, lambang Amerika Serikat. Dan untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi, sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Nilai-nilai kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas, maka dari itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, seperti berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri, dan orang lain. Toleransi adalah salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar, pandangan, dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Lambang Pancasila Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda, atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila pertama kali diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958, dan diubah dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 untuk melaksanakan Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Di dada burung tersebut terdapat perisai menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Perisai yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, merah putih. Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Kepala banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul, dan kompak dalam mengambil keputusan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia, tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan, Bhinneka Tunggal Ika, berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan, beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikat tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Arti lambang Pancasila baiknya dipahami, di samping fungsi utama Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan ideologi Pancasila. Kritik terhadap Pancasila dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sebab Pancasila terdapat dalam lambang negara Indonesia. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 68, 13 penghinaan terhadap Pancasila dapat diberikan sanksi maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Dan pada tanggal 30 September tahun 1965, terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Gerakan Tanggal 30 September atau G30S. Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan membenarkan peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1966. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan tanggal 30 September sebagai hari peringatan Gerakan Tanggal 30 September atau G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itulah pengertian sederhana dari Pancasila, yang dipegang teguh sebagai dasar dan identitas bangsa Indonesia. Baiknya warga negara memahami arti Pancasila, fungsi utama Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan arti lambang Pancasila.